Haleluya, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan kita bertemu kembali pada Renungan 79 pada hari ini. Sebelum kita lanjut dalam mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita ucapkan salam revival. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Haleluya. Firman Tuhan atau renungan pada hari ini saya berikan tema hidup yang diurapi, yang diambil dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Mazmur 20 ayat yang ke-7 akan saya bacakan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang kanannya. Jadi ayat ini begitu luar biasa. Dikatakan Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi. Pengertian orang yang diurapi adalah orang yang dikhususkan Tuhan atau dipilih Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama, orang yang diurapi biasanya adalah seorang atau raja atau seorang orang yang memang dikhususkan Tuhan untuk mengerjakan atau sebuah bangsa atau umat. Dan kita bisa melihat di sini dikatakan di ayat ini, sekarang aku tahu. Dan ini yang menulis kitab ini adalah Daud, Raja Daud. Dan Raja Daud memiliki pengalaman yang luar biasa mengenai kemenangan. Dan Raja Daud menceritakan bahwa pengalamannya Raja Daud adalah mengalami pengurapan dan urapan. Setelah pengurapan itu, dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Untuk itu mari kita belajar bersama tentang Raja Daud ini. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 10 sampai yang ke-13. 1 Samuel 16 ayat 10 sampai ke-13 saya akan bacakan. Demikian Isai menyuruh 7 anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah urapilah dia, sebab inilah dia. Sambil mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi ini kisah yang begitu luar biasa. Kita tahu bahwa Daud ini adalah anak bungsu, anak yang terakhir, dan ketika Samuel akan datang untuk mengurapi, Daud ini tidak dalam perhitungan dari orangnya. Bahkan kakak-kakaknya dikumpulkan semua. Tapi Daud mengalami diskriminasi yang luar biasa. Dia justru diminta untuk menggembalakan kambing dan domba. Tapi luar biasa Tuhan berbicara pada Samuel, dia tidak Eliab atau kakak-kakak Daud yang lebih gagah perkasa, yang lebih memiliki kepemimpinan yang selama ini sudah terlatih karena prajurit dari Israel itu sendiri mereka. Tapi Tuhan melihat ada satu anak, yaitu bungsu itu yang dicarinya. Dan di situ dikatakan yang sangat menarik bahwa Samuel menyuruh mereka untuk berdiri menunggu sampai Daud datang. Jadi semua orang yang di rumah itu menunggu sampai Daud datang untuk memastikan bahwa ini adalah orang yang dipilih Tuhan. Dan ketika Tuhan mengurapi, Samuel mengurapi, di sana dikatakan berkuasalah roh Tuhan. Jadi mengapa Daud mengalami kemenangan karena berkuasalah roh Tuhan ini. Kenapa Daud begitu spesial di mata? Mari lihat kenapa yang pertama adalah Daud menundukkan. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 akan saya baca dalam terjemahan sederhana. Dikatakan, tetapi waktu Tuhan menurunkan Saul dari tahtanya, dia mengangkat Daud sebagai raja. Dan inilah yang Allah katakan tentang Daud, aku sudah tahu tentang Daud, anak Isai itu, bahwa dia mempunyai hati yang sesuai dengan keinginanku. Dialah akan melakukan semua yang aku mau. Jadi dikatakan sana bahwa Daud ini yang melakukan kesukaan dari Tuhan. Daud ini melakukan isi hati Tuhan.
Dan Tuhan sangat tahu bahwa Daud ini adalah anak yang begitu taat. Dan penundukan Daud ini sangat dilihat oleh Tuhan. Bahkan di 1 Samuel 16 ayat 20-21 dikatakan, lalu Isai mengambil seekor keledai dan dimati roti, segerbak anggur dan seekor anak kambing, maka dikirimkannya lah itu kepada dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Kita kenal dan kita tahu bahwa Daud ini adalah asistennya dari Saul. Karena ketika Saul ini depresi, diganggu oleh roh jahat, yang membantu dia untuk pulih dengan bermain kecapi. Dan Daud menjadi orang Tuhan Saul untuk membawa senjatanya. Dan kita melihat penunduk Daud terhadap pemimpin yang Tuhan percayakan terhadap dia. Bahkan dia taat kepada ayahnya. Ketika ayahnya bersikap diskriminasi kepada dia tetap taat, belajar untuk taat terhadap orang-orang yang punya otoritas. Begitupun dalam kehidupan kita, pasti kita punya orang-orang yang punya otoritas dalam kehidupan kita. Baik mungkin di gereja, sebagai gembala, atau mungkin di kehidupan pekerjaan kita, setiap pemimpin di pekerjaan kita, di kantor kita, atau di keluarga kita, setiap orang tua kita, kakak kita. Jadi belajarlah untuk punya penundukan diri. Karena orang yang punya pendudukan diri dengan Tuhan, biasanya akan secara langsung dia juga punya pendudukan diri terhadap orang yang dilihatnya atau yang punya otoritas. Lalu yang kedua, kita bisa melihat Daud adalah orang yang bisa dipercaya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 17 sampai ke 20 dikatakan, Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Di ayat yang ke-20 dikatakan, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seekor penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Jadi di sini dikatakan bahwa Daud begitu taat, dia bisa dipercaya. Bahkan yang menarik di ayat yang ke-20 dikatakan, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Jadi ketika Daud disuruh oleh ayahnya, dia tidak melupakan tugasnya untuk menjaga atau menggembalakan kambing domba. Bahkan dikatakan di ayat setelah itu, kambing dan domba yang Daud gembalakan atau jaga itu hanya berjumlah 2-3. Enggak banyak, tidak banyak, tapi Daud begitu bertanggung jawab. Sebelum dia pergi, dia menitipkan semua kambing dombanya itu kepada penjaga-penjaga. Lalu berikutnya di ayat yang ke-22 dikatakan, lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Daud tetap mengerjakan tugasnya, yaitu memastikan keadaan kakak-kakaknya. Tapi sebelum dia berlari untuk menanyakan kabar dari kakak-kakaknya, dia menaruh semua barang-barangnya dulu. Ini adalah bentuk tanggung jawabnya Daud mengenai apa yang dia bawa. Kita bisa belajar tentang kedua hal ini ketika Daud menitipkan para hewan-hewannya, kambing dombanya, dan dia menitipkan barang-barang yang dia bawa. Daud adalah orang yang teratur. Dan orang yang teratur adalah wujud dari sebuah tanggung jawab. Jadi orang yang bisa dipercaya adalah orang yang teratur dan orang yang bisa bertanggung jawab. Lalu berikutnya kita bisa melihat tanda orang yang diurapi. Ada beberapa tanda orang yang diurapi. Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Akan saya bacakan dalam Mazmur 25 ayat 2-5. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang membuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau kunanti-nantikan sepanjang hari.
Orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang terus menanti-nantikan firman Tuhan atau terus menanti-nantikan kedatangan Tuhan, dan dia selalu minta untuk diajar. Dia selalu memiliki hidup dalam kebenaran. Jadi tanda orang yang diurapi adalah hidup dalam kebenaran. Yang kedua, bergaul karib dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bergaul karib berbicara tentang intensitas waktu. Orang yang punya intensitas waktu berarti dia sudah terbiasa untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika bangun pagi hari, ketika melakukan segala aktivitas, mulailah untuk mempunyai keintiman dengan Tuhan terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, memiliki penyertaan ilahi. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 48 sampai ke 50, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbahnya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Jadi Daud mengalahkan Goliat dengan penyertaan ilahi yang luar biasa. Saat Daud mengumban batu itu, saya yakin di tangannya juga penuh dengan kuasa, dan Allah juga mengerjakan bagiannya untuk membuat batu itu begitu kuat hingga Goliat itu bisa roboh. Dan kita bisa belajar orang yang diurapi memiliki penyertaan ilahi, hidupnya penuh dengan mujizat, penuh dengan keajaiban. Lalu yang berikutnya, yang keempat adalah hidup yang terarah. Jadi kita bisa melihat di dalam Mazmur 25:12, siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Daud adalah orang diarahkan Tuhan. Dia yang dari pengembala kambing domba, dia diarahkan untuk diurapi, dan dia diarahkan untuk menjadi asisten dari Saul itu sendiri. Bahkan dia diarahkan untuk bertemu dengan Goliat, dan dia diarahkan untuk memenangkan perang demi perang, dan akhirnya dia menjadi raja. Dan memang dalam kehidupan ini kita tidak harus menjadi raja, enggak. Tapi kita menjadi orang yang diarahkan di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita. Ketika kita bekerja sebagai karyawan, kita menjadi karyawan yang baik. Ketika kita menjadi ibu rumah tangga, kita menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, mendidik anak-anak dengan baik. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Jadi mari ketika kita hidup dalam pengurapan oleh Tuhan, biarlah kita bertanggung jawab menjaga itu dan mengerjakan bagian kita. Dan penutup, pengurapan Tuhan akan bersifat fungsional, yang artinya akan memberikan fungsi sesuai dengan profesi dan setiap pelayanan yang kita kerjakan. Hiduplah dengan penuh urapan dan kerjakan setiap bagian pelayanan yang sudah Tuhan percayakan dengan kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 32 74 20088. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk renungan pada hari ini. Tuhan, kami belajar Tuhan saat kami memiliki pengurapan, saat kami sudah percaya dan diurapi oleh Engkau Tuhan, biarlah kami dapat bertanggung jawab Tuhan untuk mengerjakan sebagian kami dengan sebaik mungkin. Biarlah kami dapat menjadi seperti Daud Tuhan, yang Engkau pakai begitu luar biasa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau Yesus Tuhan memperlengkapi jemaat GBD El Shaddai Magelang dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Mu dan mengerjakan di dalam jemaat GBD El Shaddai Magelang apa yang berkenan kepadamu. Haleluya, amin.